pagi, Bapak Ibu dan kaum muda yang Tuhan kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Ester pasal 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaum muda yang Tuhan kasihi, pernahkah saudara menandai satu tanggal di kalender bukan dengan sukacita, melainkan dengan rasa takut? Ketika tanggal utang harus dilunasi, tanggal ketika hasil pemeriksaan akan keluar, mungkin juga tanggal sidang pengumuman, atau sebuah keputusan yang terus membayangi pikiran kita. Kita menghitung hari, setiap lembar kalender yang dilewati terasa semakin mendekatkan kita pada sesuatu yang kita takuti. Lalu pertanyaan dalam hati, apakah masih ada jalan keluar? Sekarang kita bayangkan hidup dalam ketakutan seperti itu bukan hanya seminggu atau sebulan, tetapi hampir setahun. Sudah ada satu tanggal yang ditetapkan, dan pada hari itu seluruh bangsa akan dibinasakan. Itu yang melatar belakangi teks ini. Itu yang dialami oleh bangsa Yahudi dalam kitab Ester. Tetapi ada sebuah pertanyaan penting. Bagaimana jika justru pada hari yang paling kita takuti, Tuhan sedang menyiapkan sukacita yang belum kita lihat? Bangsa Yahudi yang tinggal di Persia menghadapi ancaman besar. Haman merancang rencana untuk memusnahkan mereka. Bahkan undian atau pur dilempar untuk menentukan hari pelaksanaan rencana tersebut. Seolah-olah semuanya sudah pasti. Tetapi kisah Ester menunjukkan bahwa apa yang kelihatannya sudah ditentukan manusia tidak berarti berada di luar kendali Tuhan. Ada sesuatu yang menarik dalam kitab Ester. Memang nama Tuhan tidak pernah disebut secara langsung. Tidak ada suara dari langit, tidak ada mukjizat yang spektakuler, tetapi tangan Tuhan terlihat melalui berbagai peristiwa. Ester mendapat keberanian untuk menghadap raja. Raja mengalami satu malam ketika ia tidak dapat tidur. Ia kemudian membaca catatan tentang Mordekai. Dan akhirnya rencana Haman berbalik terhadap dirinya sendiri. Tiang gantungan yang disiapkan Haman untuk Mordekai justru menjadi tempat Haman sendiri menerima hukuman. Hari yang semula menjadi ancaman kebinasaan berubah menjadi hari kemenangan. Perkabungan berubah menjadi perjamuan. Ketakutan berubah menjadi sukacita. Tuhan membalikkan keadaan. Bapak Ibu dan kaum muda yang Tuhan kasihi, dari kisah ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Apa yang hari ini membuat kita menangis belum tentu menjadi akhir dari cerita kita. Seringkali kita hanya melihat keadaan yang ada di depan mata. Kita melihat masalah lalu berpikir tidak mungkin ada jalan keluar. Tetapi Tuhan melihat lebih jauh daripada yang kita lihat. Ketika kita melihat jalan buntu, Tuhan masih melihat jalan yang belum kita lihat. Karena itu jangan terlalu cepat menyerah hanya karena keadaan hari ini belum berubah. Barangkali kita belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dalam kitab Ester, Tuhan bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang tampaknya biasa. Namun pada akhirnya terlihat bahwa semuanya berada dalam penyelenggaraan Tuhan. Maka ketika kita sedang menghadapi pergumulan, tetaplah percaya. Tuhan dapat mengubah keadaan menurut kehendaknya. Yang kedua, pertolongan Tuhan harus dilihat dan dirayakan. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, bangsa Yahudi tidak melupakannya. Mereka menetapkan hari raya Purim untuk
mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Ini penting bagi kehidupan kita. Seringkali ketika sedang susah, kita berdoa sungguh-sungguh, kita menangis di hadapan Tuhan, kita meminta pertolongan siang dan malam. Tetapi ketika keadaan sudah baik, kita sering lupa. Karena itu jangan hanya mengingat masalah kita, ingat juga pertolongan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan menolong keluarga kita. Ingat bagaimana Tuhan membuka jalan ketika kita merasa tidak memiliki jalan. Ingat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan ketika kita hampir menyerah. Sebab mengingat kebaikan Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan untuk menghadapi pergumulan hari esok. Sebab kita tahu bahwa pergumulan, persoalan, tantangan itu tidak pernah selesai sepanjang kita hidup. Yang ketiga, sukacita dari Tuhan harus menjadi berkat bagi orang lain. Inilah bagian yang sangat indah dari Ester 9 ayat 22 ini. Firman Tuhan berkata bahwa mereka merayakan kemenangan itu dengan perjamuan dan sukacita, saling mengirimkan hadiah, serta memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Artinya sukacita mereka tidak berhenti pada diri sendiri. Mereka menerima pertolongan Tuhan, lalu mereka membagikan sukacita itu kepada orang lain. Berkat Tuhan bukan hanya untuk dinikmati tetapi juga untuk dibagikan. Di dalam keluarga ketika Tuhan memberikan sukacita, bawalah sukacita itu ke rumah. Jangan sampai kita bersukacita di luar, tetapi membawa kemarahan dan kepahitan kepada keluarga. Di dalam gereja, ketika Tuhan menguatkan kita, mari kita menguatkan saudara yang sedang lemah. Di tengah masyarakat, ketika Tuhan mencukupkan kita, jangan lupa kepada mereka yang berkekurangan. Kadang-kadang berkat itu tidak harus berupa sesuatu yang besar. Satu kata yang menguatkan, satu perhatian, satu bantuan, satu pemberian, satu doa. Hal sederhana yang kita lakukan dapat menjadi saluran sukacita Tuhan bagi seseorang yang sedang berada dalam duka cita. Mungkin hari ini ada tanggal yang sedang saudara takuti. Ada keputusan yang belum diketahui hasilnya, ada masalah keluarga, ada persoalan pekerjaan, ada pergumulan ekonomi, ada sesuatu yang membuat hati bertanya bagaimana nanti. Belajarlah dari kitab Ester. Jangan hanya melihat apa yang sedang terjadi, percayalah kepada Tuhan yang bekerja bahkan ketika tangannya tidak kelihatan. Apa yang hari ini menjadi duka cita, belum tentu menjadi akhir cerita. Tuhan sanggup membuka jalan ketika kita tidak melihat jalan. Tuhan sanggup memberikan kekuatan ketika kita merasa tidak mampu. Dan ketika Tuhan memberikan pertolongan, jangan lupa bersyukur dan jangan berhenti pada diri sendiri. Biarlah sukacita yang kita terima dari Tuhan mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.